Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Desi Ari Andriani, CGP Angkatan 10, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk memunculkan motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol seorang guru yang ingin saya terapkan adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer tentunya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolahnya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan modul budaya positif dengan modul sebelumnya adalah dalam menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seseorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah
Terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatlah prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang materi dihukum oleh penghargaan, yaitu penghargaan merusak hubungan, dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Pada penghargaan merusak hubungan, di sini butuh sikap lapang dada dalam menyikapi penghargaan tersebut. Motivasi dari dalam diri akan muncul apabila didasari semangat dan tekad yang kuat dari dalam diri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Pengalaman yang saya dapatkan adalah saya menangani siswa yang sering terlambat dan berkelahi dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah mengoptimalkan posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan siswa, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Lalu, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan yang saya alami saat itu, saya sering merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika siswa berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang dan menyadari bahwa sebuah komunikasi itu penting untuk dibangun agar dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda menerapkannya? Saya pernah menerapkannya, namun hanya sebatas tahap pertama, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi antar warga sekolah, orang tua murid, maupun stakeholder yang terlibat dalam kegiatan di sekolah, agar budaya positif ini dapat diterapkan secara berkesinambungan, yaitu diterapkan di kelas ataupun sekolah, rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.